Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor dengan quotes hari ini. Kamu pecinta binatang ya? Udah tahu buaya masih aja disayang. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berjudul The Invitation tahun 2022 bergenre horror thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang mendatangi acara pernikahan dari saudara jauhnya yang kaya raya di sebuah kastil sangat megah. Pada awalnya dia begitu kagum melihat kemewahan di sana, namun seiring berjalannya waktu, satu persatu keanehan pun mulai terjadi, sampai akhirnya wanita ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya di masa lalu. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung kita ke requestan dulurku Aldis Sen ya, Cak. Asam lambung sama asam Jawa, aseman mana? Aseman sikapnya dia ke kamu dong, Lur. Monggo skecoaken. Di sebuah kastil mewah di Inggris, seorang wanita, sebut saja Painem, telah mengunci dirinya di kamar selama beberapa hari tanpa makan sedikit pun. Sampai pada suatu malam saat badai terjadi, Painem pun kabur keluar kamar lalu melilit lehernya dengan senar piano yang diikatkan ke pagar lantai 2. Sambil memegang sebuah patung, Painem pun duduk di pagar tersebut dan mengatakan jika semuanya akan berakhir, begitu pula dengan hidupnya. Sementara itu bel darurat dari semua ruangan pun berbunyi karena semua pelayan panik mencari Painem yang kabur. Painem pun akhirnya nekat melompat ke lantai bawah, yang mana senar itu langsung memotong lehernya seketika. Dan inilah sebuah undangan. You must eat something terribly weak. Di tahun 2022, Evie Jackson Jones adalah wanita kulit hitam yang sedang kuliah jurusan seni di New York, Amerika, dan sering mengambil part-time bersama sohibnya Grace. Namun karena ibunya telah meninggal beberapa bulan lalu akibat kanker dan ayahnya juga sudah meninggal cukup lama, Evie pun tinggal di sana sebatang kara. Sekarang Evie berusaha mencari kerabat-kerabatnya yang masih hidup menggunakan layanan tes DNA yang sampelnya dikirim via pos. Beberapa hari kemudian Evie pun mendapatkan email dari perusahaan tersebut bahwa dia memiliki sepupu agak jauh bernama Oliver yang tinggal di London, Inggris. Evie juga bisa mengecek silsilah keluarganya, yang ternyata Evie dan Oliver berasal dari satu nenek buyut bernama Emmeline, namun dari kakek buyut yang berbeda. Oliver dari William Alexander, sedangkan Evie dari Nelson Jones. DNA and mail it back to us. Cousin, just the whitest man I've ever seen. He wants. Beberapa hari kemudian Evie diajak ketemuan oleh Oliver yang kebetulan ada urusan kerja ke New York. Mereka pun bertemu di warkop mewah yang tidak jauh dari kosan Evie. Sambil makan bubur ketan, mereka pun ngobrol ngalor ngidul, membahas latar belakang masing-masing. Seperti Evie yang ibunya belum lama meninggal dan sedang kuliah juga sibuk bekerja paruh waktu. Sedangkan Oliver sedang mengurus usaha real estate milik keluarganya di New York. Setelah itu Oliver membahas soal garis keturunan Evie yang mana Marga Jones dianggap sebagai skandal keluarga. Usut punya usut, pada tahun 1925, Emmeline memiliki hubungan gelap dengan seorang pelayan kulit hitam yaitu Nelson Jones alias kakek buyutnya Evie, ya kan? Dan itu terjadi beberapa hari sebelum pernikahan Emmeline dengan kakek buyut Oliver yaitu William Alexander dengan Marga Alexander. Maka dari itu kulit Evie dan Oliver berbeda karena memang kakek buyutnya bukan dari satu ras yang sama. Setelah skandal tersebut, Nelson pun membawa pergi anaknya atau mendiang kakeknya Evie dan tinggal berpisah dari keluarga Alexander. Sekarang Oliver berniat mengundang Evie ke pernikahan sepupu mereka bernama Martin dan tunangannya Cecil DeVille yang akan diadakan di Kastil New Carfax di kota Whitby, Inggris. Karena memang seluruh keluarga besar Oliver sudah mengetahui kabar tentang Evie dan ingin bertemu dengannya. Akan tetapi Evie pun menolak karena tiket ke Inggris terlalu mahal. Namun Oliver berkata, "Slow, relax, ongkos aku tanggung lah. Yang penting kamu ikut ya, Via," kata Oliver. Yang akhirnya Evie pun setuju dan ikut pergi ke Inggris, Lur. Her nuptials in Emmeline had an illicit affair. They aren't what they used to be because everyone's other family knows about you.
To my grandfather. The footman left the village, and Ray's dying to meet you. He's 89 and quite frail. He would love for us all to come. Our tree. On so many frequent flyer miles. Sesampainya di Inggris, Evie pun diingatkan Grace agar tetap berhati-hati dan jangan lupa memberi kabar, seperti mengirimkan foto plat nomor keluarga tersebut, ngechat Grace sebelum tidur, dan jangan percaya dengan pria berjenggot. Dari bandara, Oliver mengantar Evie menuju kediaman keluarga DeVille, yaitu Kastil New Carfax, yang akan menjadi lokasi pesta pernikahan. Sedangkan keluarga Alexander sebagai rombongan mempelai pria akan menginap di sana, termasuk Evie. Begitu tiba di New Carfax, Evie pun terbelalak melihat bangunan tersebut. Mewah sekali ini bangunannya. Trust man with goatee. Hey, Shit. No, old money. The DeVille family. But Arlie will be staying the weekend. Bersamaan dengan kedatangan Evie, para pelayan juga baru tiba di sana dan mulai membawa gelas-gelas ke dalam kastil. Akan tetapi ketika Evie akan memfoto plat nomor mobil keluarga itu untuk dikirim ke sohibnya Grace, tanpa sengaja Evie menyenggol mbak-mbak pelayan bernama Dee yang sedang membawa gelas. Evie pun meminta maaf dan membantu mengambil pecahan gelas yang berserakan bersama pelayan lain, yaitu Mbak Imogen. Kepala ART di Kastil DeVille yang sebut saja Paijo pun sempat hampir bertengkar dengan Evie karena kejadian tersebut. Tak lama kemudian pemilik kastil, yaitu Walter DeVille, datang meminta maaf atas sikap Paijo yang tidak tahu jika Evie salah satu tamu kehormatan di sana. By the way. I'm Imogen. This is one of our important guests. Apologies, man. The Lord of the Manor, Walter DeVille. Call me Walt. Enjoy your time at New Carfax. Letting me say you're, Evie pun diantar masuk ke kastil menuju ke kamarnya, dan ternyata kastil tersebut adalah gedung yang sama seperti di awal film karena terdapat salah satu patung hilang yang dipegang oleh Painem ketika bundir, ya kan? Selain itu, Paijo melarang Evie masuk ruang perpustakaan karena alasannya sedang direnovasi. Evie pun akhirnya sampai di kamarnya yang terlalu besar lah untuk ukuran satu orang, lur. Kosanku dulu aja 3x3. Evie dikenalkan Paijo ke pelayan pribadinya selama di New Carfax, yaitu Ibu Swift. Di kamarnya terdapat boneka Matryoshka sebagai hadiah dari pengantin, juga jadwal acara selama beberapa hari ke depan. Lalu Evie pun membuka jendela dan melihat tralis yang begitu tajam di luar kaca. Bu Swift pun menjelaskan jika tralis tersebut untuk melindungi dari serangan shrike, semacam jenis burung karnivora yang sering muncul di sana dan berperilaku brutal. Bu Swift juga memberitahu jika Evie bisa menarik bel yang tersambung langsung ke ruang pelayan. Setelah itu Evie melihat lukisan bergambar Painem di kamarnya, dan Swift pun menjelaskan bahwa dia adalah Emmeline, mantan pemilik New Carfax yang belum lama ini meninggal. Ya betul, Painem adalah Emmeline, lur. Dan itu artinya nenek buyut Evie memang bundir di New Carfax. Tapi anehnya kok Emmeline belum lama meninggal katanya. Loh, katanya nenek buyut. Loh. Kita ikuti saja alurnya ya, lur ya. Or anywhere within the estate or renovated. This is my room. Is it to your liking? Yeah. What's with the bars? Aggressive this time of year. The service bell. Yes, like that. Passed away recently. So sorry. Malam harinya ketika Evie sedang video callan dengan Grace, membahas betapa mewahnya rumah tersebut, Walter pun datang meminta maaf atas tingkah Paijo tadi siang dan menanyakan Evie apakah kamarnya cukup nyaman. Melihat sikap Walter yang sangat sopan dan ngemong, Evie pun mulai tertarik dengannya. Your accommodation meets your height. I can live with this. I just wanted to apologize. I hope you weren't offended. Evelyn is going to get some destination wedding day. Alright. Setelah itu si Evie ini bukannya tidur malah jogging dong, gelap banget pula di luar. Tiba-tiba Evie pun mendengar suara aneh dari bangunan di tengah hutan dan melihat penampakan Emmeline, juga kepalanya yang terpenggal. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Evie pun terbangun lalu melihat sosok wanita misterius yang duduk di kamarnya dan Evie pun keluar kamar untuk mengambil minum dan dia melihat Paijo yang sedang membriefing para pelayan, padahal saat itu jam 3 dini hari. Di lain sisi terlihat sosok penampakan mendekat di belakang Evie, tapi ketika ditoleh sosok itu menghilang tentunya. Tak lama kemudian terdengar suara bel pelayan dari ruang perpus
dan Paijo pun menyuruh Imogen untuk bersih-bersih ke dalam sana. Ivy juga melihat Paijo yang membuka pintu ruang perpus dengan kunci yang berada di sebuah kotak dekat sana. Setelah itu Bu Swift pun datang meminta Ivy balik ke kamarnya dan dia akan mengambilkan air untuknya. Lalu saat Imogen masuk ruang perpus, Paijo pun komat kamit seperti membacakan sebuah mantra. Library. Come on. I'll make you a chamomile tea to help with the jet. The guardian venom. Sambil mendengarkan lagu di headsetnya, Imogen pun menyalakan lilin-lilin di sana karena lampu tidak berfungsi, lalu membersihkan debu-debu di sana. Tapi tiba-tiba ada sosok aneh yang melintas. Api lilin pun mati dan kursi juga bergerak sendiri. Imogen melepas headsetnya dan menyalakan lilin-lilin itu lagi. Akan tetapi semua lilin kembali padam. Piringan hitam pun memutar lagunya sendiri dan Imogen melihat sosok misterius yang muncul di atasnya. Lalu yang terjadi? Hello? Esok paginya acara kumpul-kumpul keluarga besar pun dimulai. Di sana Ivy bertemu dengan Oliver, Walter, Pak De Julius, juga paman buyut Alfred. Ivy pun sangat dipersilahkan untuk bergabung sebagai keluarga Alexander karena meskipun saudara jauh, tapi Ivy adalah bagian dari keturunan Emmeline. Ivy pun bertanya apakah Walter masih ada hubungan saudara dengannya, dan Oliver menjelaskan jika Walter atau keluarga DeVille tidak ada keterkaitan darah sama sekali dengan silsilah Emmeline. Take this moment to the family. Bless. To thank all of you. Open arms. Sementara itu Dee dan rekannya, panggil saja Tukiem, disuruh pergi ke basement oleh Paijo untuk mengambil anggur sesuai pesanan Walter. Dan lagi-lagi Paijo pun komat kamit. Ruangan tersebut begitu gelap dengan penerangan yang sangat minim. Mereka berdua pun menyalakan korek untuk mencari anggur yang diminta. Namun ketika akan mengambil botol anggurnya, tiba-tiba tangan Dee pun ditarik. Juga terlihat sosok mengerikan yang akan menerkam Tukiem. Dan malamnya Ivy pun mendatangi pesta dengan gaun yang sudah disiapkan oleh Walter. Selain keluarga besar, di sana juga banyak rekan-rekan serta relasi keluarga Alexander yang datang, termasuk dua pengiring pengantin yaitu Victoria dan juga Lucy. Lucy pun mengaku bahwa keluarga mereka berdua memang sering membantu keluarga DeVille secara turun-temurun. Sementara Victoria terlihat agak bersikap nyinyir lur, seperti menyinggung Ivy yang berasal dari Amerika dan tidak semegah Inggris. Alexander. Expecting that. Victoria Klopstock, Billington. Extend a warm welcome, yeah. For generation. Terribly humdrum. How fortunate. Tak lama kemudian Walter pun datang ke pesta dan tiba-tiba dia mengajak Ivy berdansa. Setelah itu Walter membawa Ivy pergi ke studio seninya dan saat OTW Walter sempat menjelaskan tentang bangunan aneh di tengah hutan yang ternyata hanyalah sebuah gudang pendingin zaman dulu ketika kulkas belum ditemukan. Sesampainya di studio seni, Ivy dan Walter terlihat semakin dekat. Walter mengatakan jika kedua orang tuanya sudah lama tiada. Walter juga memang bersikap sopan untuk membuat Ivy terkesan. Setelah itu mereka pun berciuman, namun terlihat Victoria yang sedang memperhatikan dari luar jendela. What about your parents? They're no longer with us. Apologize to me. I'm trying to impress you. Ketika sedang tidur, tiba-tiba Ivy terbangun dan melihat sosok wanita di kamarnya. Selain itu juga terdapat seonggok makhluk aneh yang muncul di atasnya. Dan yang terjadi, ternyata yang menyeretnya keluar adalah Walter dan berusaha menenangkan Ivy yang ketakutan. Setelah itu Bu Swift pun datang dan membersihkan serpihan lampu yang tidak sengaja dipecahkan Ivy. Namun sempat terlihat sebuah lilin yang juga jatuh terbelah dan terdapat besi tajam di dalamnya.
Setelah itu Walter pun menemani Evie tidur. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Walter mengatakan bahwa dia merasa kesepian meskipun kaya raya. Walter juga capek hidup berpura-pura karena harus selalu bersikap sempurna di depan orang-orang. Maka dari itu Walter menginginkan seseorang yang bisa menerima dirinya tanpa menilai dari harta bendanya. The facade and isolating. To share all this, someone to enjoy it with. Besok paginya, Lucy dan Victoria mengajak Evie mani-pedi. Seperti sebelumnya, Lucy bersikap lebih ramah, sedangkan Victoria terus-terusan nyinyir kepada Evie. Victoria pun sempat bertanya apakah Walter sudah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kastil tersebut. Evie yang terganggu dengan Victoria pun tanpa sengaja menarik jarinya hingga terluka karena kukunya sedang dipotong. Lalu anehnya tiba-tiba Victoria mendekati Evie dan menyeruput darah di jarinya. You know, people change. No point. Not us. Well, tell me if there is something worth telling. Teeny bit curious. Ow! What the? Setelah mendengar perkataan Victoria, Evie pun merasa curiga dengan Walter dan menyelinap masuk ke ruang perpus dengan kunci yang sudah dia ketahui lokasinya. Betapa terkejutnya Evie di sana karena menemukan berkas-berkas terkait dirinya, seperti hasil lab DNA sampai akun Facebooknya Evie. Melihat itu, Evie pun buru-buru kembali ke kamarnya dan langsung packing karena ilfil dengan Walter yang stalking sampai menyimpan informasi pribadinya diam-diam. Walter pun berusaha menjelaskan jika dia melakukan itu hanya untuk mencari tahu apakah Evie orang baik dan tidak ada catatan masa lalu yang buruk. Karena sebagai orang tajir, Walter sering berhadapan dengan orang-orang yang hanya ingin mengambil keuntungan saja. Walter pun sangat meminta maaf kepada Evie, yang mana akhirnya Evie pun memaafkannya. Dan mereka pun, ya jelas lah ini scene-scene kayak gini berujung berasdolean. File on your desk with my name on. You know what? I knew this was too good to be true. Like to have people use a few things about you before I'm sorry, and I made a mistake. More secrets. Ketika acara makan malam bersama, semua anggota keluarga sudah berkumpul dan setelah Evie tiba, acara pun dimulai. Evie bertanya-tanya di manakah kedua mempelai yaitu Martin dan Cecil yang anehnya tidak kunjung muncul dari awal Evie sampai di kastil. Lalu Walter pun berkata di depan semua hadirin jika dirinya dan Evie akan segera menikah. Loh, Evie pun sangat terkejut mendengarnya, namun Walter tidak menggubrisnya dan menyuruh pelayan segera menyiapkan minuman. Lalu tiba-tiba Paijo datang mengeluarkan pisaunya dan menggorok leher salah satu pelayan di sana. Darahnya pun mengocor ke sebuah mangkok besar dan semua orang di sana hanya tertawa, kecuali Bu Swift yang terlihat khawatir kepada Evie. That once broken bond will Alexander and I served each other for generations. There has been someone missing. Darah mbak-mbak pelayan tadi pun diminum oleh Walter, Victoria, dan Lucy. Setelah itu Walter mengatakan bahwa sepeninggalan Emmeline, Walter harus mencari keturunan Alexander selanjutnya untuk dijadikan istri, yaitu Evie. Karena ternyata selama ini ketiga keluarga yaitu Alexander, Klopstock, dan juga Billington telah bersekutu dengan Walter yang sebenarnya adalah Dracula. Walter membutuhkan 3 istri, yaitu Victoria dari keluarga Klopstock, Lucy dari Billington, dan sekarang Evie dari Alexander. Walter menjanjikan kekayaan dan keabadian bagi mereka semua selama beratus-ratus tahun. Pantas aja ya kan si Emmeline ini bisa hidup selama berpuluh-puluh tahun dari 1925 tanpa menua sedikit pun dan baru-baru ini meninggal karena bundir. Evie pun sangat ketakutan dan berusaha kabur dari sana, tapi pintu terkunci rapat. Former lady of the house passed away recently. I chose to leave us. Our union was provided me families have enjoyed safe for generations. Tonight is yours. Selanjutnya Walter menyuruh pelayannya untuk membawa Evie ke basement. Di sana dia pun dihampiri oleh Victoria dan Lucy yang mengatakan jika mereka sudah bersama Walter selama beratus-ratus tahun. Victoria berusia 500 tahun, sedangkan Lucy baru 100 tahun. Lucy pun menjelaskan di upacara pernikahan nanti,
Evie akan meminum darah Walter dan Walter juga akan meminum darah Evie. Setelah itu selama Walter hidup, Evie yang sudah menjadi Dracula akan mendapatkan kekuatan Dracula seperti keabadian dan juga tenaga yang sangat hebat. Sedangkan anggota-anggota keluarga lainnya adalah manusia biasa yang mengabdikan dirinya untuk Walter karena sumpah leluhur mereka dahulu kala. Di samping itu ternyata sosok yang mengganggu Evie di kamarnya adalah Victoria. For 500 years, at the ceremony, makes the four of us all powerful. 100 men, blood will be eternal life. Ternyata pelayan D masih hidup dan disekap di sana. Evie pun menghentikan Victoria yang akan memangsanya dan D dikeluarkan dari ruangan untuk dipersiapkan saat upacara nanti. Setelah itu Evie disekap oleh Victoria ke dalam peti mati. You like this? Beberapa jam kemudian, Bushwick membuka peti tersebut diam-diam dan membebaskan Evie. Bushwick mengatakan jika Emmeline terpaksa hidup berpuluh-puluh tahun dengan Walter agar semua pelayan di sana tetap selamat. Sikapnya mirip seperti Evie yang berlaku baik ke pelayan, termasuk ke Bushwick. Setelah itu Bushwick menjelaskan jika para Dracula hanya bisa dibunuh dengan pasak, dipenggal ataupun dibakar. Karena sudah membebaskan Evie, Bushwick pun rela dibunuh di kastil tersebut asalkan Evie bisa kabur dari sana. Mother was a dear friend, good for everyone's sake. Karena banyak menjaga di luar, Evie pun terpaksa masuk ke gedung pendingin. Di sana dia melihat mayat-mayat pelayan termasuk Bushwick yang baru saja dibunuh dan mayatnya digeletakkan begitu saja oleh Pak Ijo. Evie pun tidak sengaja bersuara karena ketetesan darah Bushwick. Pak Ijo yang mendengarnya langsung mencarinya dan alhamdulillahnya Evie berhasil lolos dari kastil tersebut dan berlari menuju komplek terdekat. Sampai akhirnya Evie meminta tolong ke sepasang mbah-mbah yaitu Jonathan dan Mina bahwa dia kabur dari New Carfax dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu kedua mbah-mbah itu pun menelpon ke polisi. Akan tetapi Evie sangat terkejut melihat foto Jonathan dan Mina di masa lalu. Yang anehnya wajah mereka sama persis lur. Sontak Evie pun tahu jika mereka adalah sekutunya Walter yang telah mendapat kekuatan abadi dan dia berusaha kabur dari sana. Tapi yang terjadi, It's good for All of us, my dear. saat terbangun Evie sudah berada di New Carfax, tepatnya di ruang perpus. Di sampingnya terdapat satu pelayan yang pingsan dan Walter pun mengatakan jika dia memiliki panggilan seperti Strigoi atau Nosferatu yang memang nama lain Dracula lur. Walter berusaha membujuk Evie untuk menikahinya karena dia bisa memiliki kekayaan, kekuasaan, kekuatan sampai keabadian. Evie pun begitu terkejut melihat Walter yang tiba-tiba menggigit pergelangan kaki pelayan di sebelahnya dan menyeruput darahnya. Lalu tak lama kemudian, Evie yang kondisinya masih lemah pun kembali pingsan. Think about what you are gaining here. It's easier. Setelah itu upacara pernikahan diadakan yang dihadiri oleh anggota dari ketiga keluarga besar yaitu Alexander, Klopstock, dan Billington. Di dekat altar juga terlihat pelayan D yang diikat. Lalu Evie pun datang dengan gaun putihnya dan berusaha menahan tangisnya. Setelah melalui banyak pertimbangan, Evie akhirnya setuju menikah dengan Walter dan meminum darahnya. Namun Evie belum mendapatkan kekuatan abadi karena Walter belum meminum darah Evie. Ketika darah Walter mengalir di dalam tubuhnya, perlahan-lahan Evie pun berubah menjadi Spider-Man, bukan dong, blok, menjadi Dracula. Evelyn Alexander, honor, serve and obey. Stronger than you think you are. Setelah itu Evie ingin memangsa D yang berada di dekat altar. Evie pun berjalan mendekatinya, tapi ternyata
pasak besi tertancap di jantung Walter yang langsung merubah wujudnya menjadi tua. Sebagai istri pertama, Victoria pun begitu murka dan mengejar Evie. Mereka pun akhirnya berduel. Namun kali ini Evie sudah memiliki kekuatan seekor Dracula. Dee pun sempat menolong, namun Evie menyuruhnya untuk segera mencari pertolongan di luar. Evie mulai terpojok oleh Victoria, tapi tiba-tiba Lucy datang membantu Evie karena dia memang baik hati dan tidak setuju dengan Victoria yang sering mengatur-ngatur juga bersikap kasar. Lucy pun ingin mengakhiri semua ini dan yang terjadi. What do you think you're doing? Back in line. You don't tell me what to do anymore. Tepat setelah kematian Victoria dan Lucy, Paijo datang membawa tombak dan menyerang Evie. Lalu Paijo mengatakan jika derajat Evie tidaklah sebanding dengan Walter dan seharusnya Paijo membunuh kakek Evie ketika dulu dia masih kecil. Setelah membunuh Paijo, Evie pun mengambil tali besi pemotong. Sementara api dari altar semakin meluas dan membakar hampir seluruh kastil. Akan tetapi ketika Evie akan kabur, Walter yang masih hidup mengejar dan langsung mencekiknya. Walter mengatakan jika seharusnya Evie berterima kasih karena telah diselamatkan dari hidupnya yang menyedihkan. Namun Evie menjawab jika dia lebih baik mati daripada hidup bersama iblis seperti Walter. Evie pun mengambil tali besi dari lengan bajunya dan memotong lengan Walter. Sampai akhirnya I hope then be a part of So great. Doing you a miserable excuse. dengan koitnya Walter, kekuatan Dracula pun perlahan-lahan menghilang dan Evie kembali menjadi manusia. Setelah semua yang terjadi, Evie bukan hanya berhasil lolos, namun juga mengakhiri hubungan keluarganya dengan iblis Dracula. Dua minggu kemudian, Evie telah kembali ke New York dan sudah menjelaskan semua-muanya ke Grace. Misi Evie sekarang adalah membunuh semua sisa-sisa keluarga Alexander dengan bantuan Grace. Target pertama mereka yaitu Oliver yang sedang mengecek usaha real estate-nya. Mamam. Yup, we go in there and take him the F out. Exactly. Doesn't have any powers. Right. Ready? Always. You should get a bat. It's ironic, right? Buyar, gimana ya? Lumayan lah ya, filmnya cakep ya Lur ya. Jadi kesimpulannya, Anda ingin resep awet muda? Menikahlah dengan Dracula. Assalamualaikum.